Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Sakeus yang diubahkan. Kita baca satu ayat di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita tidak asing lagi mendengar nama Sakeus. Sakeus adalah seorang pemungut cukai dan dia adalah orang yang sangat kaya pada saat itu. Dan Sakeus pemungut cukai di mata orang-orang banyak pada saat itu, dia adalah orang berdosa dianggap. Karena apa? Karena dia sering memeras, bahkan memungut pajak lebih daripada yang harus dibayarkan kepada kaisar pada saat itu. Dengan istilah saya, Sakeus ini korupsi atau mengambil lebih dari yang sebenarnya. Ini adalah latar belakang daripada Sakeus. Tetapi kita melihat ketika Sakeus mendengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat pada saat itu, Sakeus berusaha ingin melihat atau berjumpa dengan Yesus. Ada upaya yang dilakukan oleh Sakeus. Kita tahu bahwa Sakeus memiliki arti murni atau benar. Ini arti daripada Sakeus, murni atau benar. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, nama itu bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan, yaitu memeras dan penuh ketidakmurnian dan ketidakbenaran. Ini arti daripada Sakeus. Kalau kita melihat dari segi materi, Sakeus adalah orang yang sukses, orang yang kaya, punya jabatan kepala pemungut cukai, dan orang yang sukses, penuh dengan kekuasaan. Dan Sakeus, dia mendapatkan gaji resmi dari pemerintahan Romawi pada saat itu. Ini yang diterima oleh Sakeus, dan juga ia memperoleh gaji tidak resmi, yang merupakan, kita tahu bahwa ciri daripada pejabat pada saat itu, kepala pejabat pemungut cukai, ada uang-uang yang harus dia dapat dengan cara yang tidak baik. Dari pendapatan inilah maka Sakeus menjadi orang yang kaya raya pada saat itu. Dia pemungut cukai, tetapi pada saat itu dia diberi gelar orang berdosa. Karena apa? Karena Sakeus pemungut cukai ini identik dengan ketidakjujuran, manipulasi, dan korupsi pada saat itu. Sebagai kepala pemungut cukai, Sakeus mempunyai kekuatan dan
wibawa atau kekuasaan. Karena apa? Karena dia memiliki banyak bawahan-bawahan. Dia adalah kepala pada saat itu. Namun ia mengalami krisis identitas. Walaupun dia memiliki segalanya, tetapi di dalam hati yang paling dalam dia memiliki atau mengalami krisis identitas. Berlimpah harta, punya jabatan dan memiliki segala-galanya kekuasaan dan dihormati pada saat itu, tetapi dia mengalami krisis identitas. Terbukti ada banyak orang yang membenci dan mengkucilkan Sakeus pada saat itu, sehingga dengan keadaannya yang kehilangan atau krisis identitas, maka dia ingin mencari identitas dia yang sesungguhnya. Kita tahu dalam cerita ini, ketika Yesus sedang melintas kota Yeriko, Sakeus berusaha ingin melihat Yesus karena dia mendengar bahwa Yesus adalah orang yang luar biasa. Dia ingin tahu seperti apa Yesus itu. Dia ingin mencari, berusaha. Siapa tahu, dia berpikir krisis identitasnya bisa teratasi ketika dia bertemu dengan Yesus. Dia berusaha. Dan kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-19 ini, Sakeus dikatakan tubuhnya tidak begitu tinggi sehingga dia terhalang oleh orang banyak ingin melihat Yesus. Tapi dia tidak putus asa dan dia berlari-lari terus mengikuti Yesus, lalu memanjat sebuah pohon ara dan dia tetap ingin melihat Yesus. Ada satu kerinduan yang begitu luar biasa dalam dirinya, hendak mencari dan bertemu dengan Yesus. Saya yakin dan percaya Tuhan tahu itu, sebab Tuhan Maha tahu. Ada seseorang yang ingin mencari dia, dan memang benar. Ketika dia melihat Yesus dari pohon ara, Yesus melihat Sakeus dan Yesus mengatakan kepada Sakeus di pasal yang ke-19 ini, kalau kita baca mulai ayat 3, 4 dan ayat yang kelima, dikatakan, Sakeus turunlah, aku akan menompang di rumahmu. Aku harus menompang di rumahmu. Ini satu hal yang luar biasa. Kata harus, Yesus berkatakan aku harus menompang di rumahmu. Kata harus ini menyiratkan bahwa ada misi Tuhan, yaitu mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Sakeus adalah orang yang terhilang. Walaupun dia kaya raya, tetapi hidupnya tidak bahagia. Dan ketika dia berusaha mencari Tuhan, Yesus tahu dan Yesus menyambut dengan senang hati. Lalu Yesus harus mampir di rumah Sakeus. Inilah perjumpaan daripada Sakeus dengan Yesus. Perjumpaan yang luar biasa. Dan kita melihat ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam dirinya, mengubahkan dia. Sehingga apa? Sehingga dia berkata kepada Tuhan pada saat itu, kepada Tuhan Yesus, sekiranya ada orang yang kuperas, maka aku akan mengembalikan uang itu berlipat kali, dan aku akan membagikan hartaku kepada orang-orang miskin. Inilah yang dilakukan oleh Sakeus pada saat itu. Kenapa dia bisa melakukan demikian? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaannya dengan Tuhan mengubahkan dia. Orang yang suka menipu, orang yang suka memeras,
mengambil milik orang lain. Tetapi ketika dia diubahkan oleh Tuhan karena bertemu dengan Tuhan, dia memberi, dia menjadi berkat bagi orang lain. Ini bedanya orang yang tidak mengenal Tuhan dan orang yang diubahkan oleh Tuhan. Dari dia mengambil, merampas, mencuri, maka dia menjadi orang yang murah hati, memberi. Sekiranya ada diperas, dia kembalikan, dan dia akan membagikan hartanya juga kepada orang-orang miskin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena Sakeus telah mengalami kasih Tuhan yang besar, Yesus mau menumpang di rumah Sakeus. Maka harta kekayaan bukan lagi segala-galanya bagi Sakeus. Bukan harta lagi segala-galanya. Terbukti, sekali lagi saya katakan, kerelaannya membagikan hartanya kepada orang-orang yang miskin, dan secara sukarela dia memberi dengan senang hati. Bahkan sekali lagi saya katakan, ia rela mengembalikan berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda. Inilah yang terjadi dalam diri Sakeus ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Setelah mengalami kasih Tuhan, hidup Sakeus diubahkan. Harta bukan lagi segala-galanya sekali lagi, tapi Yesus adalah segala-galanya. Demikian juga dalam kehidupan kita orang percaya. Mari bukan harta, kekayaan apa yang kita miliki menjadi prioritas dan segala-galanya dalam hidup kita, tetapi Yesuslah segala-galanya. Karena apa? Dia adalah jaminan pertolongan, perlindungan, dan keselamatan yang kekal. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mencari Dia, ingin berjumpa dengan Dia. Karena ketika kita berjumpa dengan Dia, maka hidup kita akan diubahkan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.